Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu kali ini melalui video ya. Sebelumnya di materi sebelumnya, pertemuan sebelumnya Ibu sudah mengingatkan Ibu untuk mempelajari mengenai trigonometri sudut ganda. Jadi itu materi yang akan kita bahas. Di sini sudah Ibu tampilkan. Untuk rumus trigonometri sudut ganda itu ada rumus 1.8. Di sini ada 3 rumus, sin, cos, dan tan. Untuk sin 2 alfa, ya kan dia ganda ya, jadi ganda 2 gitu ya. Sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Sedangkan untuk cos 2 alfa sendiri itu ada 3 rumusnya. Sama ini ya, semuanya adalah yang ketiga-tiganya ini adalah cos 2 alfa. Yang pertama, cos 2 alfa sama dengan cos kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa, sama dengan lagi 2 cos kuadrat alfa dikurang 1, atau 1 dikurang 2 sin kuadrat alfa. Karena ada 3, bagaimana cara penggunaannya itu nanti tergantung soal. Di soal apa yang diketahui, misalnya yang diketahui nilai sin, maka kita pakai yang nilai sin yang ini, yang rumus ketiga, 1 dikurang 2 sin kuadrat alfa. Yang rumus pertama kan ada sin juga Bu, kenapa tidak dipakai? Karena nanti kalau pakai rumus yang ini berarti kita mencari nilai cosnya juga, berarti lebih gampang kalau memakai nilai sin yang ini. Jadi tergantung soal saja nanti. Terus ada lagi untuk tan 2 alfa sama dengan 2 tan alfa per 1 dikurang tan kuadrat alfa. Itu yang untuk rumus trigonometri sudut ganda. Sedangkan rumus trigonometri untuk sudut pertengahan, rumus 1.9 ini ada seperti ini ya. Oke, bentuknya mirip-mirip. Semuanya pakai cos. Berarti pakai cos 2 alfa semuanya ya. Terus yang membedakan sedikit di sini ada plus minus lagi. Ini bagaimana memakainya Bu? Ini tergantung dengan kuadran. Sudut yang ditanya terletak di kuadran berapa? Misalnya di kuadran 1, berarti otomatis yang negatifnya tidak dipakai. Kan kuadran 1 semuanya positif, berarti positif, dan positif. Gimana kalau kuadran 2? Kalau kuadran 2 berarti kan sin, berarti sin yang positif, berarti sin yang ini positif, sedangkan yang untuk cos dengan tannya negatif apabila sudut yang ditanya terletak di kuadran 2. Untuk lebih jelasnya lagi kita lihat di soal. Nah, ini ada contoh untuk yang sudut ganda. Ibu siapkan di sini ada 3 soal, bisa kamu baca di sini. Yang soal pertama ini hanya menyatakan ya. Kita bahas langsung yang menyatakan. Nyatakan sin 6x dalam sudut 3x. Iya, dia kan sin 6x ini bisa dinyatakan jadi sudut ganda. Sudut gandanya kan 3x kali 2 ya, makanya jadinya sudut gandanya sin 2 3x. Nah, ini kan ada bentuk sudut ganda. Seperti tadi rumus yang sin yang pakai sin 2 alfa ya. Berarti ini kan dia sesuai rumus 2 sin 3x cos 3x. Tinggal dicocokkan saja dengan rumus yang pertama ya. Nah, yang nomor 2 kayak mana Bu? Ini ada diketahui sinnya yang diketahui. Dan dia tentukan nilai cos 2a. Cos 2a itu kan seperti tadi, berarti rumusnya ada 3. Tinggal disesuaikan dengan apa yang diketahui. Karena ini yang diketahui sin, maka kita pakai rumus yang cos 2a yang pakai nilai sin juga ini. Maka kita pilih 1 dikurang 2 sin kuadrat a. Oke, 1 tinggal turun, dikurang 2 sin kuadrat a, artinya sin a dikuadratkan, berarti 3/5 dikuadratkan. Ini dia 1 juga dikurang 2, tadi kuadratnya berapa? Kuadrat dari 3/5 yaitu 9/25. Ini pengurangan biasa ya. 9-nya Ibu kalikan 2, makanya dia dapat 18. Terus yang satunya disamakan penyebutnya biar bisa dikurangkan, maka dijadikan 25/25 karena 25/25 sama dengan 1. Berarti sama saja bentuknya ini ya. Berarti baru kita kurangkan 25 dikurang
18. Jadilah tinggal 7 berapa penyebutnya per 25. Untuk yang ketiga itu soalnya sederhanakan. 2 cos kuadrat 3x kurang 1. Nah, ini kan juga bentuk dari sudut ganda cos ya. Yang sudut ganda cos kan seperti ini kan. Jadi ada 3 rumus tuh yang untuk cos. Nah, salah satunya bentuknya seperti ini. Nah, berarti ini sudut ganda cos. Makanya dijadikan sudut ganda, berarti 3x-nya adalah dikali 2. Maka dapat cos 6x. Ini dia bentuk sederhana dari 2 cos kuadrat 3x dikurang 1 ini. Sesuai dengan rumus tadi. Kita lanjut lagi ya, contoh untuk yang pertengahan. Nah, ini hanya ada satu, Ibu siapkan 1. Sin 22,5 berapa nilainya? Tadi kita udah ada 3 rumus. Karena ini rumus sinnya, berarti sin alfa sama dengan plus minus, ya kan? Plus minus ini tergantung kuadran tadi Ibu bilang. Karena sin 22,5 itu terletak di kuadran 1, berarti kan dia positif. Berarti dia tidak negatif, berarti dia positif. Makanya yang dipakai yang positifnya. Jadi tidak perlu dibuat negatif di sini. Nah, selanjutnya di sini 1 dikurang cos 45. Cos 45 dari mana, Bu? Rumusnya kan cos 2 alfa. Alfanya 22,5, maka 22,5 dikali 2. Dikali 2 berapa? 45. Dapatlah kita pakai sudut istimewa ya. Berarti ini 1 dikurang cos 45 derajat per 2. 1 dikurang berapa cos 45 derajat? Setengah akar 2 per 2. Ini turunan jalan seperti biasa itu aja ya. Nah, yang ini akar 2-nya Ibu kali dengan 1, makanya jadi akar 2 per 2. Ini sama bentuknya ya, sama. Akar 2 per 2 itu sama saja dengan 1 per 2 akar 2. Nah, bagaimana dengan 2 per 2 ini dari mana satunya ya? Disamakan lagi penyebutnya seperti 25 per 25 tadi. Ini dijadikan 2 per 2, disamakan penyebutnya. Sehingga di langkah berikutnya bisa disamakan penyebutnya, disatukan, jadinya 2 dikurang akar 2 per 2. Nah, ini kan bentuknya ada pecahan yang dibagi, berarti kan bisa kita kali terus dibalikkan. Berarti kan ini bentuk pecahannya sebenarnya 2 per 1, maka dibalikkan menjadi 1 per 2 ini, makanya jadi seperti ini. Barulah dikalikan seperti biasa, 2 akar 2 dikali 1 sama dengan 2 akar 2 tetap. 2 kali 2 sama dengan 4. Oke, seperti ini bentuknya. Kan dalam akar, sedangkan 4 ini, 4 yang penyebut di bawah kan bisa kita akarkan ya. Ada akarnya yaitu 1 per 2. Ini kan penyebut, berarti di sini sebenarnya 1 per 4. Makanya dikeluarkan akarnya jadi 1 per 2. Tinggallah yang di dalam akar hanya 2 dikurang akar 2. Sampai di sini Ibu harap anak-anak Ibu paham, dan apabila masih ada keraguan atau kurang paham bisa dilihat lagi videonya ya. Mungkin ada yang sekali lihat video langsung paham, ada yang perlu lihat 2 kali videonya, atau ada yang perlu 3 kali, atau ada yang perlu lagi ditambah lagi dengan materi lihat di buku misalnya. Terus atau sambil mengerjakan latihan-latihan di buku ya, supaya untuk melatih diri biar lebih lihai, lebih paham. Ibu harap anak Ibu dapat mempelajari materi ini dengan baik. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya itu adalah mengenai perkalian trigonometri lagi, rumus perkalian trigonometri. Oke, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.